Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Rizky Raffi, NPM 21520111067 selaku moderator kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Materi 1 dibacakan oleh Perkenalkan, nama saya Iqbal Dika Fikri, NPM 21520111024. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 3 kasus kewarganegaraan Indonesia, yaitu salah satu pemain sepak bola bernama Irfan Bahdim. Dia memiliki kewarganegaraan Indonesia dari ayahnya yang WNI dan mempunyai kewarganegaraan Belanda dari tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menurut undang-undang di Indonesia, kewarganegaraan seseorang yang berkewarganegaraan ganda bisa diputuskan paling lambat 3 tahun setelah ia menginjak usia 18 tahun. Agustus 2009 adalah batas akhir ia harus memilih kewarganegaraannya, karena jika tidak, ia akan kehilangan kesempatan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika ia tidak menjadi WNI, ia tidak akan bisa ikut membela Indonesia dalam laga internasional. Pasal waktu itu, Irfan Bahdim adalah pemain yang sangat diandalkan oleh timnas Indonesia untuk bertanding dalam Piala AFF, Asian Football Federation tahun 2010. Pada akhirnya, putra dari Noval Bahdim ini memilih untuk menjadi WNI sebelum usianya lebih dari 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Yefta Sintia dengan NPM 21520111070. Kasus yang kedua adalah kasus kewarganegaraan ganda Gloria Natapraja. Pada tahun 2016, masyarakat dihebohkan dengan kasus kewarganegaraan ganda Gloria Natapraja, salah satu anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera di Istana Negara. Gloria digugurkan dari formasi 2 hari sebelum upacara berlangsung karena Gloria memiliki paspor Prancis. Diketahui ibunya adalah seorang warga negara Indonesia, sedangkan ayahnya adalah warga negara Prancis. Kita tahu bahwa anak yang lahir dari perkawinan berbeda kewarganegaraan bisa mempunyai kewarganegaraan ganda sebelum 18 tahun. Anak tersebut bisa memilih salah satu kewarganegaraannya saat ia telah menginjak 18 tahun. Dalam kasus Gloria, pihak keluarga menganggap Gloria mempunyai hak selayaknya hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam hal ini, ia juga memiliki hak menjadi pasukan Paskibraka karena ia belum menginjak 18 tahun, maka ia mempunyai 2 kewarganegaraan. Akan tetapi, Gloria lahir pada saat undang-undang tentang kewarganegaraan tersebut disahkan, sehingga Gloria tidak bisa otomatis mendapat kewarganegaraan ganda. Gloria seharusnya mendaftar permohonan menjadi WNI paling lambat 4 tahun setelah ia lahir. Dengan kata lain, permohonan dengan syarat cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia tersebut seharusnya dilakukan paling lambat tahun 2010. Kasus tersebut terus berlanjut hingga peradilan Mahkamah Konstitusi. Keluarga Gloria terus memperjuangkan haknya untuk menjadi warga negara Indonesia dan menuntut undang-undang untuk diubah. Akan tetapi, permohonan Gloria ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Fadilah Mabsus, NPM 21520111074. Saya akan menjelaskan tentang 3 kasus kewarganegaraan di Indonesia. Saya menjelaskan satu kasus, yaitu kasus Cinta Laura, artis terkenal di Indonesia. Yaitu, seperti yang kita ketahui, Ibu Cinta Laura adalah warga negara Indonesia, sedangkan ayahnya yang bernama belakang Hel adalah warga negara Jerman. Pada saat usianya menginjak 18 tahun, sebagai publik figur, Cinta banyak mendapat sorotan mengenai masalah kewarganegaraannya. Waktu itu, ia pun masih belum bisa memutuskan kewarganegaraannya yang akan ia pilih. Ia mengaku sangat mencintai Indonesia karena ia tinggal dan besar di Indonesia. Tetapi, karena ambisinya untuk berkarir di kancah internasional, ia berpikir bahwa kewarganegaraan Jerman akan lebih memudahkan jalan karirnya di Amerika Serikat. Banyak yang mencibir pernyataan Cinta Laura tersebut, tapi saat ini ia telah memilih kewarganegaraan Jerman dan ia telah aktif berkarir di Amerika Serikat. Terima kasih. Saya Vanessa Elizabeth dengan nomor NPL 212011057 dari kelompok 8 Ilmu Negara. Pada hari ini saya akan menjawab soal nomor 2, solusi untuk ketiga kasus tersebut. Kasus berikutnya ada kasus Irfan Bahdim, di mana Irfan Bahdim adalah pemain
bola Indonesia dan memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Indonesia dari ayahnya dan Belanda dari ibunya. Ivan Bakdim seringkali disebut sebagai pemain naturalisasi, di mana Ivan Bakdim juga sering menolak dan membantah bahwa ia merupakan pemain naturalisasi. Dengan kasus ini, solusinya Ivan Bakdim akhirnya membuat kartu tanda penduduk pada umurnya 17 tahun, sehingga Ivan Bakdim sepenuhnya menjadi warga negara Indonesia dan melepas kewarganegaraan Belandanya, di mana Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Kasus Gloria, di mana solusinya Gloria harus memilih satu kewarganegaraan karena Gloria memiliki darah campuran Prancis dari ayahnya dan Indonesia dari ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Indonesia menganut asas ius sanguinis patriarchat, di mana kewarganegaraan mengikuti garis keturunan atau darah dari ayahnya. Mustahil sekali Gloria memiliki dui kewarganegaraan, di mana Undang-Undang Dui Kewarganegaraan ditetapkan pada tahun 2006, 6 tahun setelah Gloria lahir. Gloria adalah salah satu kasus kelalaian Menpora dalam perekrutan anggota Paskibraka. Saya di sini ingin menjelaskan solusi kasus Cinta Laura. Seperti kita ketahui, Cinta Laura ini namanya sudah go internasional. Ia memiliki warga kenegaraan ganda, yaitu ayahnya keturunan Jerman dan ibunya keturunan Indonesia. Pada saat ia besar dan sekolah di Indonesia, dia lebih memilih warganegaraan Jerman dikarenakan ingin mempermudah karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Zara Putri, NPM 215201113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa sebagian orang menganggap untuk menjadi WNI melalui naturalisasi sangat sulit dan mahal? Jawabannya adalah karena biaya yang dikenakan memang cukup mahal. Karena negara sengaja memperketat ketentuan untuk menjadi WNI, permohon juga tidak perlu khawatir jika permohonan ditolak, maka biaya tidak perlu dibayarkan. Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dapat mengajukan permohonan perwarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Tiara Putri, NPM 21520111069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia. Pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewarganegaraan juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 28D ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ada beberapa pasal yang menyangkut tentang kewarganegaraan. Pasal tersebut yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat 2, Pasal 28D ayat 1 dan 2, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 28J. Demikian itulah penjelasan dari kelompok 8. Sekiranya kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.